Selamat malam, sobat jalan-jalan malam. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang konon benar-benar terjadi di sebuah desa kecil di wilayah Majalengka. Kisah seorang perempuan bernama Marni yang selama 4 tahun hidupnya tak pernah benar-benar damai. Semuanya karena satu hal, sebuah cinta yang berakhir di tali gantungan. Dulu Marni adalah gadis biasa, cantik, ramah, dan disukai banyak orang. Sampai seorang pemuda bernama Dimas jatuh cinta padanya. Tiap pagi Dimas menunggu di depan rumah Marni, membawakan bunga atau sekedar tersenyum dari jauh. Namun sayang, Marni tak punya rasa yang sama. Ia menolak Dimas dengan halus, tanpa tahu bahwa penolakan itu akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah penolakan itu, Dimas ditemukan meninggal tergantung di pohon mauni dekat sungai. Di sakunya ditemukan secari kertas bertuliskan, "Kalau aku mati, aku tetap akan bersamamu, Marni." Sejak saat itu, malam-malam Marni tak pernah sunyi lagi. Awalnya gangguannya kecil. Kadang Marni merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela, atau terdengar suara ketukan 3 kali di tengah malam. Tok, tok, tok. Tapi lama-lama semakin nyata. Suatu malam, saat Marni mencoba tidur, ia merasa dadanya berat, tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti ada sesuatu yang menindih. Di telinganya terdengar bisikan lirih, "Aku sudah datang, Marni." Marni ingin berteriak, tapi lidahnya keluh, matanya menatap ke langit-langit. Di sana ia melihat bayangan seseorang tergantung di udara, dengan tali masih melingkar di lehernya. "Kenapa kau biarkan aku mati, Marni? Kenapa kau tolak cintaku?" Bayangan itu perlahan turun, mendekati ke arah wajah Marni. Udara jadi dingin, tanah basah memenuhi kamar. Marni hanya bisa menangis. Air matanya jatuh, tapi tubuhnya kaku. Dalam ketakutannya, ia hanya bisa membaca doa dalam hati. Dan tiba-tiba semua berhenti. Sosok itu hilang. Lampu kamar kembali menyala. Marni menjerit, dan sejak malam itu ia tak pernah berani tidur dalam gelap. Tapi arwah itu belum pergi. Setiap malam Jumat, Marni akan mendengar langkah kaki di teras rumahnya. Kadang terdengar suara laki-laki memanggil lembut, "Marni." Ada angin lewat membawa aroma melati yang pekat. Dan bila Marni menutup mata, ia bisa merasakan kehadiran seseorang berdiri di ujung ranjangnya. Menatap Marni, berkata apa-apa. Beberapa tetangga bilang arwah Dimas masih terikat karena kematiannya bukan takdir, melainkan pilihan yang ia buat karena cinta yang tak tersampaikan. Dan selama Marni masih menyimpan rasa bersalah, arwah itu akan terus datang. Suatu malam, Marni mencoba melawan. Ia menyatakan lupa membaca doa keras-keras, tapi tiba-tiba angin berputar di dalam kamarnya. Detak padam, pintu bergetar, dan dari cermin di dinding terlihat sosok Dimas berdiri di belakangnya. "Kau takkan pernah bisa menghapusku, Marni." Marni menjerit, lalu pingsan. Ketika ia siuman, tubuhnya lemas, dan di telapak tangannya ada tanda seperti bekas tali kecil. Setelah itu,
Marni memutuskan meninggalkan rumahnya. Namun warga bilang setiap kali ada orang baru menempati rumah itu, mereka selalu mendengar bisikan sama di tengah malam. Aku masih mencintaimu, Marni. Cinta memang bisa membuat orang rela melakukan apa saja, tapi bila cinta itu berujung maut, kadang yang pergi bukan hanya jasadnya, melainkan juga jiwanya yang tertinggal, menunggu bagi janji yang tak pernah ditepati. Saya Mang Ebek pamit undur diri dari jalan-jalan malam. Malam ini ingatlah, kadang cinta yang tak terselesaikan di dunia masih bisa menjemputmu di dalam mimpi. Salam jalan-jalan malam.